Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Sekar Hayu. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on this channel, News Point. Pemirsa, sekelompok mahasiswa program studi ilmu komunikasi FISIP Universitas Brawijaya melaksanakan kampanye berhenti merokok saat berkendara di area Car Free Day Ijen pada Minggu 4 Juni 2023. Kampanye ini merupakan media untuk membangun kesadaran pengendara agar tidak merokok saat berkendara. Aksi ini juga bekerja sama dengan pihak terkait seperti Dinas Perhubungan Kota Malang. Bahaya merokok saat berkendara menurut Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan Kota Malang, Bapak Andi Setia Gantara SEMAP, sudah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019, dan diatur pada Pasal 106 maupun Pasal 6, demi keselamatan sendiri maupun pengendara lain. Mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Brawijaya memiliki cara unik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya merokok saat berkendara. Selain melakukan kampanye melalui media sosial Instagram, kampanye tersebut diwujudkan melalui aksi turun lapangan yang berlangsung di sepanjang Jalan Ijen saat Car Free Day pada Minggu 4 Juni 2023. Kampanye yang dilakukan mendapat dukungan dari berbagai pihak, salah satunya dari Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan Kota Malang. Pihak Dishub mendukung aksi mahasiswa FISIP UB dan menjelaskan mengenai peraturan yang ada dalam berkendara yang aman dan nyaman bagi masyarakat lainnya. Sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tahun nomor 22 tahun 2009 dan juga Peraturan Menteri Perhubungan nomor 12 tahun 2019, itu juga telah diatur di pasal 106 maupun pasal 6 itu setiap pengendara dilarang merokok. Intinya demi keselamatan pengendara yang lain juga. Dan juga kalau dalam berkendara intinya fokus dalam berkendara. Kalau orang merokok kan merugikan orang lain juga yang di sampingnya untuk abunya dan lain-lain. Fokusnya jadi kurang konsentrasi ya. Intinya utamakan keselamatan berkendara. Pengunjung Car Free Day Ijen Kota Malang mendukung dan mengapresiasi kampanye bahaya merokok saat berkendara. Menurut Ea, salah satu pengunjung CFD Ijen, berkendara sambil merokok dapat membahayakan bagi pengendara dan pengguna jalan lainnya. Larangan merokok saat berkendara sudah diatur sehingga sosialisasi dan kampanye untuk meningkatkan pengguna jalan yang tidak merokok di saat berkendara menjadi penting untuk dilakukan oleh semua pihak demi menciptakan kenyamanan berkendara. Adanya kampanye berhenti merokok saat berkendara oleh sekelompok mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Brawijaya bermula dari adanya keresahan masyarakat terhadap perokok saat berkendara. Keresahan tersebut didapatkan dari hasil survei yang dilakukan sebelum menjalankan kampanye. Salah satu pengunjung Car Free Day juga menyampaikan keresahannya terhadap seseorang yang merokok saat berkendara. Aku sih itu sangat tidak dianjurkan ya, karena selain bisa nyalakain diri sendiri, itu juga bisa nyalakain orang lain yang lagi berkendara di sekitarnya. Kalau dari orangnya itu sendiri sih mungkin bisa ke distract pada saat berkendara atau gimana, dan kalau orang lain bisa kena abunya karena kena angin juga kan saat berkendara, jadi sangat tidak dianjurkan. Pesan kakak buat orang yang merokok di saat berkendara? Pesan aku sih yaitu balik lagi ke kalian, kalau misalnya kalian mau ngerokok itu pilihan kalian masing-masing, cuman jangan yang bisa nyalakain orang termasuk ngerokok pada saat berkendara. Oke. Diharapkan adanya kampanye ini dapat menjadi langkah awal yang signifikan dalam mengurangi angka kecelakaan dan dapat membentuk kesadaran akan bahaya merokok saat berkendara di kalangan masyarakat.
Pemirsa, laju inflasi pada bulan Mei 2023 tercatat sebesar 0,09% jika dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya. Deputi Bidang Statistik Distribusi Jasa BPS Puji Ismartini menjelaskan, inflasi pada bulan Mei lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Inflasi pada bulan Mei juga lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun sebelumnya. Pemerintah terus melakukan monitoring untuk mengendalikan inflasi dan mendorong pergerakan ekonomi. Bulan Mei Indonesia mengalami inflasi bulanan sebesar 0,09%. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya atau secara bulanan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik yang dirilis hari ini, angka inflasi bulan Mei juga lebih rendah dibandingkan dengan bulan Mei tahun 2022. Inflasi pada bulan Mei disumbang oleh kenaikan harga makanan, minuman, dan tembakau sebagai penyumbang terbesar inflasi. Komoditas bawang merah, bawang putih, daging ayam ras, hingga rokok menjadi penyumbang inflasi. Komoditas ini secara umum menjadi penyumbang inflasi bulanan selama tahun 2023 berjalan. Jadi pada Mei 2023 terjadi inflasi sebesar 0,09% secara bulan ke bulan, atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 104,74 pada April 2023 menjadi 114,84 pada Mei 2023. Sementara itu secara year on year terjadi inflasi sebesar 4% dan secara tahun kalender atau year to date terjadi inflasi sebesar 1,10%. Nah, jika dilihat secara series sebagaimana disajikan di dalam grafik ya, inflasi Mei 2023 secara bulan ke bulan ini lebih rendah dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 0,3% dan lebih rendah dibandingkan inflasi bulan yang sama di tahun lalu, yaitu Mei 2022 yang sebesar 0,40%. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar pada Mei 2023 ini. Kelompok ini terdiri dari beberapa komoditas seperti bawang merah, ikan segar, daging ayam ras, hingga bawang putih. Komoditas bawang masih menjadi produk yang memberikan sumbangan besar terhadap laju inflasi bulanan. Secara umum, hingga bulan Mei 2023, kelompok makanan, minuman, hingga tembakau menjadi kelompok barang yang mendominasi inflasi Indonesia pada tahun 2023. Komoditas harian rumah tangga menjadi makanan dan minuman yang menyumbang inflasi pada bulan Mei 2023. Komoditas tersebut adalah harga bawang merah, bawang putih, dan daging ayam ras. Bawang merah dan putih merupakan dua komoditas harian yang dikonsumsi oleh rumah tangga Indonesia. Secara umum, hingga bulan Mei 2023, komoditas makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi pada tahun 2023. Inflasi pada bulan Mei ini lebih rendah secara bulanan jika dibandingkan dengan inflasi bulan April dan juga secara tahunan jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya. Penyumbang inflasi bulanan terbesar 2023 adalah makanan, minuman, dan tembakau dengan sebesar 0,48% dan adilnya 0,13%. Inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau tersebut diredam oleh deflasi pada keluaran pakaian dan alas kaki serta transportasi. Komoditas penyumbang inflasi secara mantuman terbesar diantaranya adalah bawang merah dengan andil sebesar 0,03%, daging ayam ras dengan andil sebesar 0,03%, ikan segar dengan andil sebesar 0,02%, telur ayam ras dengan andil sebesar 0,02%, rokok kretek filter dengan andil sebesar 0,02%,
dan bawang putih dengan andil sebesar 0,02%. Pemirsa, pada bulan Mei 2023, Jawa Timur mengalami inflasi sebesar 0,18% secara bulanan. Berdasarkan data BPS Jatim pada bulan Mei ini, dari 8 kota yang dipantau sebagai indeks harga konsumen, semuanya mengalami inflasi. Ahli Madya BPS Jatim, Umar Syarifuddin menjelaskan, inflasi di Jawa Timur secara bulanan mencapai 0,18%, sedangkan secara tahunan atau year on year mencapai 5,02%. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Sumeneb, sedangkan inflasi terendah terjadi di Madiun. Jawa Timur pada bulan Mei juga mengalami inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Jatim pada bulan Mei tercatat inflasi sebesar 0,18%. Data ini bersumber dari pemantauan terhadap 8 kabupaten kota yang menjadi indeks harga konsumen atau IHK. Pada 8 kota kabupaten tersebut pada bulan Mei mengalami inflasi dan tidak ada yang deflasi. Inflasi terbesar terjadi di Kabupaten Sumeneb sebesar 0,77%, sedangkan terendah di Madiun sebesar 0,07%. Secara tahunan atau year on year, angka inflasi Jatim menyentuh angka 5,02%. Bahwa pada bulan Mei tahun 2023, dari gabungan 8 kota di Jawa Timur, IHK bulan Mei tahun 2023 sebesar 115,79 dengan inflasi mantuman sebesar 0,18% dan inflasi year on year sebesar 5,02%. Sedangkan inflasi kumulatif atau inflasi year to date yaitu sebesar 1,35%. Kita tahu bahwa inflasi tertinggi pada bulan Mei tahun 2023 ini adalah Sumeneb dengan inflasi sebesar 0,66% dan inflasi terendah adalah Kota Madiun sebesar 0,07%. Besaran inflasi mantuman pada level kota, kalau kita lihat grafik sebelah kanan berturut-turut mulai dari tertinggi ke terendah, yaitu Sumeneb yang mengalami inflasi sebesar 0,66%, disusul Kediri sebesar 0,32%, Probolinggo sebesar 0,26%, Malang sebesar 0,25%, Jember sebesar 0,24%, Surabaya sebesar 0,14%, dan yang terendah adalah Kota Madiun sebesar 0,07%. Bursa Efek Indonesia mulai hari ini menerapkan batas auto reject bawah atau ARB sebesar 15% dari sebelumnya 7%. Menurut pengamat pasar modal UB Noval Adib, ketentuan ini berlaku mulai hari ini dan menjadikan penurunan harga saham lebih dalam. Menurut Noval, hal ini harus menjadi perhatian investor retail yang melakukan trading atau jual beli saham karena nilai kerugian pada saham yang terkena ARB akan lebih dalam. Untuk itu, Noval meminta kepada investor untuk lebih jeli dalam melihat fundamental saham. Setelah mengeluarkan kebijakan jam operasional bursa yang kembali seperti masa sebelum pandemi, Bursa Efek Indonesia kembali merilis kebijakan pemberlakuan besaran auto reject bawah sebesar 15% yang berlaku mulai hari ini. Sebelumnya batas bawah ARB adalah sebesar 7%. Besaran batas auto reject bawah ini menjadikan penurunan harga saham akan semakin dalam sehingga investor diminta untuk jeli dalam melihat fundamental perusahaan emiten yang menjadi portofolio investasi. Auto reject bawah 15% yang
diterapkan mulai hari ini oleh Bursa Efek Indonesia, itu artinya bahwa tingkat penurunan harga saham itu diperdalam ya oleh Bursa Efek Indonesia dari yang kemarin-kemarin itu hanya 7%, sekarang sudah lebih dalam lagi menjadi 15% ya. Jadi artinya penurunan harga saham itu dimungkinkan menjadi semakin dalam sekarang ini sampai batas bawah, yaitu minus 15%. Jadi seperti itu. Ya. Itu namanya ARB 15%. Penerapan ARB 15% dalam transaksi pasar modal yang berlaku mulai hari ini harus dicermati oleh trader agar tidak berlaku spekulatif. Menurut pengamat pasar modal UB, Noval Adib, ARB 15% menjadikan investor harus lebih hati-hati dalam melihat harga dasar saham yang sudah turun. Noval meminta kepada investor untuk lebih memahami laporan keuangan emiten dan juga catatan pergerakan harga saham emiten yang menjadi pilihannya. Batasan auto reject bawah yang bertambah menjadi 15% yang berlaku mulai hari ini harus menjadi poin yang dicermati oleh investor. Bagi investor pasar modal yang melakukan kegiatan trading atau jual beli harian, besaran angka ARB menjadikan potensi kerugian mereka menjadi lebih besar. Untuk itu, investor diminta lebih jeli dan berhati-hati dalam memilih saham yang menjadi portofolio investasinya. Melalui riset mandiri terhadap laporan keuangan dan data pergerakan harga sahamnya, investor dapat mencari informasi yang sesuai agar terhindar dari saham yang mengalami auto reject bawah. Sebetulnya ini lebih banyak berdampak pada trader ya daripada investor ya. Kalau investor itu karena memang niatnya untuk investasi jangka panjang, jadi ARB 15% ini tidak begitu berpengaruh bagi dirinya ya, karena kalau sudah niatnya investasi itu dia lebih fokus ke fundamental perusahaan ya, dalam ini analisis laporan keuangan ataupun menganalisis tim manajemennya, bagaimana reputasinya ya. Nah, bagi investor ya. Kalau untuk trader lah ini memang yang bagi mereka ini harus lebih hati-hati ya, karena akan makin spekulatif ya. Jadi kalau yang kemarin-kemarin itu ya ketika ARB-nya itu minus 7%, artinya ibaratnya dasar dari suatu harga itu sudah cepat diketahui. Jadi begitu sudah hampir mencapai 7%, minus 6% ya kan, itu para trader itu sudah mulai pada nyerok gitu istilahnya ya, sudah mengambil di harga itu ya. Nah, tapi kalau untuk sekarang para investor tuh minus 7%, 8% pun tuh masih mikir-mikir untuk nyerok bagi yang biasa pakai taktik fishing namanya ya, mengambil di harga bawah karena masih ada kemungkinan turun lagi gitu ya. Jadi memang menjadi lebih sangat spekulatif ya kalau minus 15% ini diterapkan. Pemirsa, jas merah atau jangan lupakan sejarah mungkin dapat menjadi pepatah yang tepat untuk menggambarkan sosok Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo. Sebagai tokoh yang dibesarkan di Bojonegoro, beliau masih menyempatkan untuk datang ke Purnawiyata SMA Negeri 1 Bojonegoro, tempat di mana Profesor Widodo mencari ilmu saat menempuh pendidikan di bangku sekolah menengah atas dan berhasil lulus dari SMA Negeri 1 Bojonegoro di tahun 1992. Purnawiyata SMA N1 Bojonegoro yang berlangsung belum lama ini menjadi acara yang sangat berkesan. Bagaimana tidak, seorang alumninya datang dalam Purnawiyata dan berbagi pengalaman serta kisah hidupnya hingga saat ini berhasil menjadi rektor universitas besar di Indonesia. Beliau adalah Profesor Widodo, alumni SMA N1 Bojonegoro lulusan 1992, kini sukses menjabat sebagai Rektor Universitas Brawijaya. Dalam sambutannya, Profesor Widodo berpesan kepada siswa SMA N1 Bojonegoro yang dirangkum setidaknya dalam 4 poin.
Pertama, menjaga etos kerja. Siswa diharapkan menjaga kinerjanya agar mampu kerja keras, kerja ikhlas, dan kerja cerdas. Kedua, positive thinking. Menjaga pikiran dari suudzon dan menjauhkan diri dari stres, menjaga otak agar terus positif dalam memandanginya situasi. Yang ketiga, jangan menyalahkan orang lain. Dan terakhir, memahami culture budaya global, memahami permasalahan global, kesehatan, energi, dan pangan. Profesor Widodo berkata 4 poin ini harus dijadikan landasan dalam bekerja nantinya agar siswa SMAN 1 Bojonegoro dapat meraih kesuksesan di masa depan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Sekar Hayu dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.